Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendriansah dari kelas 1A. 1. Ontologis Pancasila. Menurut Aristoteles, ontologis merupakan ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Bidang ontologi menyelidiki mengenai makna yang terkandung atau eksistensi dan keberadaan manusia, benda, alam semesta, atau kosmologi, metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai salah satu bentuk upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila Pancasila. Hubungan kesesuaian antara negara dan landasan sila Pancasila berupa hubungan sebab akibat. 1. Negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, rakyat, dan adil sebagai pokok dari pangkal suatu hubungan. 2. Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu rakyat, dan adil menjadi sebab dan negara menjadi akibat. 2. Epistemologis Pancasila. Epistemologis merupakan cabang filsafat yang menyelidiki mengenai asal, syarat, susunan, metode, dan juga validasi ilmu pengetahuan. Epistemologi ini sendiri meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadi pengetahuan, batas, dan validasi ilmu pengetahuan. Menurut dari Titus 1984, ada 3 macam persoalan yang mendasar di dalam epistemologi seperti tentang sumber pengetahuan manusia, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, tentang watak pengetahuan manusia. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya memang tak bisa dipisahkan dengan dasar entomologis. Maka dari itu, dasar epistemologis Pancasila memiliki kaitan yang sangat erat dengan konsep dasar mengenai hakikat Pancasila. Susunan isi arti Pancasila meliputi sebanyak 3 hal. 1. Isi arti Pancasila yang umum atau universal, yakni hakikat sila Pancasila yang menjadi intisari Pancasila, sehingga menjadi pangkal tolak di dalam pelaksanaan bidang kenegaraan dan tata tertib akan hukum di Indonesia, serta dalam melakukan realisasi praksis di dalam berbagai macam bidang kehidupan konkret. 2. Isi arti Pancasila yang umum atau kolektif, yakni isi arti Pancasila sebagai suatu pedoman kolektif bagi negara dan bangsa Indonesia, terutama dalam tertib hukum Indonesia. 3. Isi arti Pancasila yang memiliki sifat khusus dan konkret, yakni isi arti Pancasila di dalam merealisasikan praksis di berbagai bidang kehidupan, sehingga mempunyai sifat khusus konkret dan dinamis. 3. Aksiologis Pancasila. Sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat mempunyai satu kesatuan dasar aksiologis, yakni nilai yang terkandung di dalam Pancasila pada hakikatnya menjadi suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti jika membahas mengenai filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologi itu sendiri berasal dari kata Yunani, axios, yang memiliki arti nilai, manfaat, logos yang berarti pikiran, ilmu atau teori. Aksiologi menjadi teori nilai, yakni sesuatu yang diinginkan disukai atau yang baik. Bidang yang dilakukan penyelidikan ialah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika dari suatu nilai. Nah, menurut beberapa ahli, nilai terbagi menjadi beberapa. 1. Menurut Max Keller mengemukakan jika nilai ada tingkatannya dan bisa dikelompokkan menjadi sebanyak 4 tingkatan. 1. Nilai kenikmatan. 2. Nilai kehidupan. 3. Nilai kejewaan. 4. Nilai kerohanian. Yang kedua, menurut Walter G. Everett juga menggolongkan nilai manusia ke dalam 8 kelompok. 1. Nilai ekonomis. 2. Nilai kejasmanian. 3. Nilai hiburan. 4. Nilai sosial. 5. Nilai watak. 6. Nilai estetis. 7. Nilai intelektual. 8. Nilai keagamaan. Yang ketiga, menurut Notonegoro membagi nilai menjadi sebanyak 3 macam, yaitu 1. Nilai material. 2. Nilai vital. 3. Nilai kerohanian. Nah, di nilai kerohanian ini dibagi pula menjadi 4. 1. Nilai kebenaran. 2. Nilai keindahan. 3. Nilai kebaikan. 4. Nilai religius. Selanjutnya, nilai filsafat Pancasila. Disebut ada sebanyak 3 tingkatan nilai. 1. Nilai dasar.
merupakan asas yang diterima sebagai suatu bentuk dalil yang memiliki sifat mutlak sebagai sesuatu yang benar atau tak perlu dipertanyakan kembali. Nilai dasar Pancasila merupakan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. 2. Nilai instrumental merupakan nilai yang berbentuk atas norma sosial dan norma hukum, yang mana selanjutnya akan terkristalisasi di dalam peraturan dan mekanisme lembaga negara. 3. Nilai praktis merupakan nilai yang sebenarnya dilaksanakan di dalam kehidupan. Nilai ini menjadi batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental tersebut benar-benar hidup di dalam lingkungan masyarakat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.